Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kitab yang baru, yaitu Kitabus Shalah. Kitabus Shalah, dan ini pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan rukun Islam kedua setelah syahadatain, yaitu iqamatus shalah, mengerjakan salat. Salat secara bahasa artinya adalah ad-du'a, artinya adalah doa, dan secara syar'i yaitu ibadah khusus yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Taslim. Dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim. Dan demikianlah makna syar'i biasanya diambil dari makna lughawi, makna bahasa, cuma dikhususkan. Jadi kalau kita artikan secara terminologi atau secara istilahi, bahwasanya salat adalah doa khusus, yaitu doa yang dirangkai dalam suatu gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan taslim. Oleh karenanya benar-benar kandungan doa dalam salat sangat nampak. Hampir seluruh gerakan isinya apa? Doa. Hampir seluruh gerakan isinya doa. Mulai dari doa iftitah, isinya juga adalah doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim juga isinya apa? Doa. Al-Fatihah juga ihdinas siratal mustaqim, isinya juga doa. Kemudian tatkala kita ruku, ya, maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang Nabi berdoa dalam rukuknya, ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan itu Nabi baca tatkala Nabi akan meninggal dunia. Nabi memperbanyak baca doa tersebut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nabi baca tatkala ruku dan tatkala sujud. Sehingga para ulama khilaf, bolehkah berdoa dalam ruku? Pendapat yang benar, boleh, namun asalnya doa dalam sujud. Namun jika ada yang berdoa dalam ruku, diperbolehkan karena Nabi pernah mempraktekkan dengan membaca salah satu doa ruku, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku, ya. Kemudian i'tidal, ya. Kemudian setelah itu sujud juga penuh dengan doa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaminun aistajabu lakum. Adapun doa, wa ammar ruku' fa'adzimu fihi rabb. Adapun ruku' maka agungkanlah Allah. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguh dalam berdoa. Faqaminun aistajabu lakum. Maka sangat mudah dikabulkan doa kalian tatkala sujud. Kemudian tatkala duduk di antara dua sujud, berdoa juga, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh kita tambah Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Ini pendapat yang lebih kuat, tetapi asalnya kita berdoa dengan doa Nabi, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, atau Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Ini semua isinya doa, ya. Jadi intinya salat dipenuhi dengan apa? Doa. Belum lagi sebelum tasyahud kita juga berdoa. Kemudian diakhiri dengan salam. Dan demikianlah selalu istilah-istilah terminologi atau istilah-istilah syar'i diambil dari makna secara bahasa kemudian dikhususkan. Contohnya seperti haji. Haji bahasa Arab artinya al-qasdu, yaitu menuju, bermaksud. Tetapi kalau haji secara syar'i yaitu bermaksud menuju ke Baitullah. Paham? Umrah secara bahasa artinya ziarah. Umrah artinya apa? Ziarah. Namun secara syar'i adalah ziarah dari tanah halal menuju tanah haram, menuju ke Ka'bah. Itu namanya umrah. Dan seluruh istilah syariat diambil dari makna lughawi. Maka tidak boleh seorang tatkala mendefinisikan suatu istilah syar'i dengan sekedar makna bahasa sementara syariat sudah menjelaskan. Contoh kesalahan dalam hal ini, misalnya seorang mengatakan, kamu sudah sholat? Sudah. Kapan kamu? Saya enggak lihat kamu wudu, sholat. Enggak, saya iling, ya. Saya sudah ingat Allah, saya sudah berdoa, karena sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Ini namanya ngawur, ya. Namanya apa? Ngawur, ya. Enggak benar, ya. Enggak benar. Nanti kamu sudah berjilbab. Sudah, jilbab yang menutupi, saya sudah menutup hati saya. Ya, akhirnya orang hanya mengambil makna bahasa. Seperti kesalahan juga dalam masalah iman. Apa iman? Iman secara bahasa kata mereka tasdid, membenarkan. Padahal iman secara syar'i mencakup pembenaran hati, mencakup juga
amal perbuatan anggota tubuh. Jadi tidak boleh seorang mendefinisikan suatu istilah syar'i dengan hanya sekedar makna bahasa. Karena istilah syar'i adalah makna bahasa yang sudah dikhususkan. Saya ulangi lagi, seperti salat secara bahasa artinya apa? Doa. Artinya adalah doa. Tetapi secara syar'i adalah doa yang khusus. Ya. Kemudian hukum salat semua sepakat bahwasanya salat adalah fardu ain. Salat 5 waktu hukumnya fardu ain, bahkan dia rukun Islam yang kedua, ya. Bahkan tidak ada amalan yang para ulama menyatakan meninggalkannya kafir seperti salat. Ya, bahwasanya para ulama menjelaskan orang yang meninggalkan salat, ya, maka kafir. Kita berbicara sekarang tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Hukmu tarikus salat. Hukum orang meninggalkan salat. Maka secara umum para ulama membagi menjadi 2 model, ya. Pertama, meninggalkan dengan menganggap salat tidak wajib. Meninggalkan dengan merasa berdosa, karena dia tahu salat itu wajib. Ya. Kalau meninggalkan dengan menganggap salat tidak wajib, ini syubhatnya banyak. Ada orang tidak mau salat dengan berbagai macam syubhat. Ada yang katanya bahwasanya, ya, salat artinya apa? Doa. Yang penting apa? Iling. Yang penting apa? Eling, ya. Eling. Ya. Ini dia tidak mau salat lagi. Ada yang salat tidak mau salat, kenapa? Karena sudah mencapai makrifat. Mencapai apa? Hakikat dan makrifat. Hakikat atau makrifat. Sehingga dia tidak mau salat. Menurut dia seluruh kewajiban sudah gugur karena dia sudah mencapai pada tingkat hakikat atau tingkat makrifat, ya. Saya pernah ketemu dengan sebagian mahasiswa IAIN. Dia cerita, kita setelah masuk di bagian fakultas Usuluddin, maka sebagian kami sudah tidak salat lagi, Ustaz. Sebagian akhwat akhirnya buka jilbab, ya. Karena mereka belajar filsafat yang akhirnya sebagian mereka terjebak dengan virus filsafat, akhirnya mereka memfalsafati salat. Salat difilsafatkan, akhirnya intinya kesimpulannya salat tidak wajib dan mereka tidak salat, ya. Dengan berbagai macam dalih mereka. Nah, para ulama sepakat, ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat, ijma ulama, ya, orang yang meninggalkan salat karena menganggap tidak wajib, ijma orang tersebut kafir. Keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW salat. Sampai mau meninggal pun masih apa? Salat. Tidak pernah Nabi meninggalkan salat sedikit pun. Apakah Anda lebih ma'rifat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti mereka ada saja dalihnya. Nabi tetap salat karena Nabi ingin mencontohkan. Sebenarnya Nabi tidak wajib lagi. Subhanallah. Nabi sampai pingsan mau salat, kemudian terbangun, kemudian mau berangkat pingsan lagi, Nabi mandi lagi, pingin salat berjamaah, sampai akhirnya Nabi tidak mampu. Maka Nabi mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar jadi imam. Nabi sudah tidak mampu, tapi Nabi mandi mau salat pingsan. Akhirnya sudah sadar, mandi lagi, pingin salat pingsan lagi. Semangat untuk tetap salat, bukan salat di rumah, bahkan salat berjamaah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya, barang siapa yang meninggalkan salat karena menganggap salat tidak wajib lagi, maka hukumnya apa? Kafir. Adapun kalau meninggalkan salat dengan merasa berdosa, maka ada khilaf. Kalau kita bicara tentang ulama madhab di antaranya madhab Syafi'i, jumhur, mayoritas berpendapat dosa besar
besar, lebih besar daripada zina. Daripada zina dan riba. Riba namun tidak kafir. Namun tidak kafir. Sebagian mengatakan kafir meskipun merasa berdosa, dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Hanya saja mereka khilaf juga di sini, ya. Khilaf kapan dikatakan kafir? Sebagian mengatakan sengaja meninggalkan satu salat saja. Meninggalkan satu solat saja sudah kafir. Ada yang mengatakan dua, ada khilaf memang. Sebagian mengatakan bahwasanya jika meninggalkan secara total, dia tidak solat 5 waktu, dia tidak solat Jumat, dia tidak solat Id, maka dia kafir. Ya. Dan ini saya lebih cenderung pada pendapat ini. Adapun dalil-dalilnya ini masalah khilafiyah. Cuma kita perlu tahu bahwasanya memang di sini masalah apa? Masalah khilafiyah, dan kita kebanyakan orang Indonesia bermadzhab apa? Syafi'i, tidak menganggap orang meninggalkan salat apa? Kafir, selama masih merasa dia berdosa. Adapun kalau meninggalkan salat karena merasa tidak wajib lagi, maka ijma hukumnya apa? Kafir. Namun pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil adalah pendapat ini yang paling kuat, ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, karena Nabi mengatakan, ya, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Nabi mengatakan demikian. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah bukan ibadah yang khusus bagi umat Islam. Bahkan seluruh nabi-nabi mereka juga salat. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana nabi-nabi terdahulu mereka juga salat, ya. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia yang berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku meletakkan anakku di sini di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat di tempat ini. Berarti salat sudah ada di syariat Nabi Ibrahim. Bahkan dalam hadis tatkala Sarah diambil oleh seorang raja untuk dizinai, maka Nabi Ibrahim pun salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat, ya, dan juga anak keturunanku menegakkan salat. Demikian juga contohnya Nabi Ismail, ya. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Adalah Ismail, dia memerintahkan keluarganya untuk salat dan membayar zakat. Berarti Nabi Ismail juga apa? Salat. Ya. Contohnya seperti Nabi Isa alaihissalam, ya. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa waktu berbicara tatkala masih kecil, dia berkata wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan bayar zakat selama aku masih hidup. Nabi Musa juga salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata li dzikri." Wahai Musa, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, "Marartu ala Musa fil kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih. Lailata usriya bi ala kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih." Aku melewati Nabi Musa alaihissalam waktu Isra Mi'raj di suatu tempat yang disebut Al-Kathib Al-Ahmar. Al-Kathib itu tumpukan pasir yang banyak, tapi tidak jelas di mana lokasinya. Yang jelas perjalanan Nabi menuju ke Baitul Maqdis. Kata Nabi, aku lihat Musa alaihissalam salat berdiri di kuburannya. Jadi Nabi Musa apa? Salat, ya.
Kemudian juga mesti Syuaib, kata Nabi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Syuaib berkata, "As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha." Ya, wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kami untuk meninggalkan sembahan-sembahan kami? Jadi Nabi Syuaib salat. Intinya terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para anbiya mereka, para nabi mereka salat. Hanya saja bagaimana salat mereka, maka tidak ada dalil yang tegas ya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya ada yang berpendapat para anbiya mereka dulu salat ya, tapi tidak tahu bagaimananya. Demikian juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa menyebutkan yang jelas para anbiya dahulu mereka juga salat, tapi waktunya tidak ketahui apakah 5 waktu atau tidak ya. Kemudian bagaimana kaifiyahnya, yang jelas mereka salat, ada rukunya, ada sujudnya. Tapi mereka juga salat ya. Tapi jumlahnya berapa rakaatnya, ya wallahu alam bisawab. Nabi Daud juga salat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salat salatu Daud. Sebaik-baik salatnya siapa? Nabi Daud alaihissalam. Intinya para nabi mereka salat. Ini menunjukkan ibadah salat ibadah yang sangat agung. Nah, bagaimana sejarah salat ya? Ini yang kita bahas pada bab yang pertama ya. Qadarullah saya salah bawa buku ya. Jadi saya sudah baca Fathul Bari, sudah saya tulis-tulis, saya salah bawa, saya bawa buku tafsir ya. Di depan saya buku Sahih Bukhari yang lain. Sebelumnya kita masuk ya, makanya saya ulur waktu ke sana kemari ya. Karena bukunya ketinggalan ya. Itu kesalahan saya ya. Tadi panitia bilang Ustaz ganti tema aja. Baik, kita singgung tentang keutamaan salat. Salat keutamanya sangat banyak ya. Salat keutamanya sangat banyak. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan adalah semua para nabi mereka apa? Salat. Semua para nabi mereka salat. Kemudian yang kedua, salat adalah satu-satunya ya ibadah yang Allah wajibkan langsung kepada nabi di atas langit. Semua syariat waktu diwajibkan kepada nabi dan umat Islam, kondisi nabi sedang di bumi, kecuali salat. Diangkat di Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi, makanya disebut Sidrah Al-Muntaha, yaitu tempat tertinggi ya. Kemudian Allah mewajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Dan ini menunjukkan ibadah ini ibadah yang spesial. Yang berikutnya juga salat adalah satu-satunya ibadah yang meninggalkannya diperselisihkan oleh para ulama kafir atau tidak. Artinya khilafnya kuat. Memang benar ada pendapat kalau meninggalkan haji juga kafir, meninggalkan puasa juga kafir, tapi lemah. Yang paling kuat khilaf ulama tentang salat. Apakah meninggalkannya karena malas-malasan kafir atau tidak? Maka sebagaimana kita jelaskan dalam di papan tulis tadi ya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha", barang siapa yang menjaga salat, "kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat tersebut akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi petunjuk baginya, bukti baginya, dan akan memberi keselamatan baginya pada hari kiamat dari neraka jahanam. Ya. Kata para ulama, apa maksudnya cahaya? Cahaya di sini umum. Maka salat akan menjadi cahaya baginya tatkala di dunia, membuat dia terbimbing. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya salat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kemudian salat juga akan menjadi cahaya baginya tatkala dia melewati sirat ya. Maka di antara ibadah yang membuat cahaya seorang menjadi sangat besar pada hari kiamat kelak di sirat adalah ibadah salat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yuhafiz 'alaiha", barang siapa yang tidak menjaga salat, falaisa lahu nur wala burhan wala najat, maka pada hari kiamat tidak ada cahaya baginya, tidak ada bukti baginya, dan tidak ada keselamatan baginya. Wa husyira ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia di hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Qarun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini adalah 4 gembong-gembong orang-orang kafir. Kata sebagian ulama, Allah akan mengumpulkan orang yang tidak salat dengan Fir'aun karena Fir'aun tidak salat, tersibukkan dengan jabatannya ya, atau sebagai raja ya, sehingga sananya menyibukkan dia sehingga dia tidak mau salat, sombong dan tidak mau salat.
Barang siapa yang tidak salat karena sibuk dengan singgasananya, maka akan dikumpulkan bersama Firaun. Dan barang siapa yang tidak salat gara-gara sibuk dengan hartanya, ya, hartanya terlalu banyak, ngitung-ngitung harta, maka dikumpulkan bersama Qarun. Karena Qarun sibuk dengan hartanya sehingga tidak salat. Barang siapa yang meninggalkan salat gara-gara sibuk dengan jabatannya, maka dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Firaun yang dia tidak salat. Dan barang siapa yang tidak salat gara-gara sibuk berdagang, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, karena Ubay bin Khalaf adalah pedagang besar orang-orang kafir Quraisy yang dia sibuk berdagang sehingga tidak salat. Kemudian yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik maka yang lain juga baik. Kalau salatnya rusak maka yang lain juga apa? Rusak. Ya. Dan terlalu banyak keutamaan salat. Yang paling utama di antaranya salat mendekatkan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wasjud waqtarib." Sujudlah dan dekatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya semakin seorang banyak sujud, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia seorang yang biasa, yang orang-orang tidak menghargai dia, tidak menghormati dia, tetapi dia orang yang rajin salat, rajin sujud, maka dia dekat dengan Allah karena Allah mengatakan wasjud waqtarib. Sujudlah dan otomatis kau akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, as'aluka murafaqata fil jannah." Ya Rasulullah, aku mohon agar engkau berdoa kepadaku agar aku bisa menemani engkau di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalik?" Tidakkah ada permintaan yang lain? Kata dia, "Huwa dzak." Yang saya minta itu ya Rasulullah, untuk bisa menemani engkau di surga. Ini permintaan yang berat. Menemani Nabi di surga berarti tingkatannya apa? Tinggi. Apa jawaban Nabi? Nabi menyuruh dia untuk mengerjakan suatu amalan yang memungkinkan dia untuk mencapai derajat yang tinggi tersebut. Apa amalannya? Salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Maka bantulah aku, ya, agar aku bisa membantu engkau mewujudkan impianmu dengan memberi syafaat atau mendoakan engkau. Bi kathratis sujud, kau harus banyak apa? Sujud. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang tidak mencukupkan diri hanya dengan salat 5 waktu, tapi dia perbanyak sujud dengan salat-salat sunnah. Dengan salat-salat sunnah. Seorang semakin banyak salatnya, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan dalam biografi Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau salat dalam sehari 300 rakaat. Kalau beliau lagi sakit 100 rakaat. Kalau kita lagi sehat berapa rakaat? Kalau sakit enggak salat. Jadi mereka orang-orang saleh, ya, mereka merasa berlezat-lezatan dengan salat. Oleh karena sebenarnya Allah mengatakan, lihatlah Nabi Musa alaihissalam dalam kuburan salat. Kenapa? Karena dia merasa kelezatan dalam salat tersebut. Meskipun dalam kuburan dia tidak dibebankan untuk beribadah lagi. Orang dalam kuburan dibebankan untuk beribadah? Tidak, tetapi dia salat karena merasa kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti di surga, ahlul jannah yulhamuna at-tasbih wa tahlil wa takbir. Penghuni surga tatkala di surga mereka bertasbih, bertahlil, bertakbir. Ya Ustaz, apakah mereka masih disuruh ibadah di surga? Jawabannya tidak. Lantas mereka kenapa bertasbih? Karena mereka merasakan kelezatan tatkala bertasbih, bertakbir, bertahlil, ya. Karena salat disebutkan Nabi Musa salat dalam kuburan, menunjukkan ini adalah taman-tamannya orang-orang yang saleh. Mereka merasa tentram dalam salat mereka. Mereka merasa nikmat dalam salat-salat mereka. Mereka merasa kehilangan jika tidak salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bu salihin qablakum. Sungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas sedikit tentang keutamaan salat. Untuk keutamaan salat sangat banyak, ya. Insyaallah mudah-mudahan bulan Januari aplikasi bekal salat selesai, ya. Sekarang lagi proses sudah sekitar 40%, ya. Mudah-mudahan Januari sudah selesai dan juga sekarang dalam proses penerbitan, ya. Situ saya sebutkan juga banyak tentang keutamaan-keutamaan salat. Baik, kita masuk pada bab pertama, bab kaifa furidat as-salawat fil Isra. Saya enggak tahu di Fathul Bari ini saya bawa nuskhah syarah Sahih Bukhari-nya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Bab tentang bagaimana diwajibkannya salat tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haddatsani Abu Sufyan fi hadithi Herakl. Abu Sufyan menyampaikan aku tentang hadis Heraklius, ya. Kita tahu pada sekitar tahun ke-6 Hijriah atau ke-7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah,
Ya. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Setelah itu entah tahun ke-6 atau tahun ke-7, maka Abu Sufyan berdagang ke negeri Syam, kemudian dia dipanggil oleh Heraklius, yaitu kaisarnya Romawi. Kemudian Heraklius bertanya-tanya kepada Abu Sufyan, ini sudah kita baca di awal-awal Sahih Bukhari dalam kitab Badi'il Wahyi. Permulaan wahyu bagaimana? Di antaranya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, "Ya'muruna bis-salati was-sidqi wal afaf." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu memerintahkan kami untuk salat, untuk jujur dan untuk berakhlak yang mulia. Ya. Ini dalil bahwasanya salat adalah ciri khasnya kaum muslimin, diketahui oleh musuh-musuh Allah. Tatkala itu Abu Sufyan masih musyrik radhiyallahu anhu, dan waktu ditanya apa yang disuruh, maka yang pertama disebutkan bis salat. Nabi menyuruh kami untuk apa? Untuk salat. Berarti fokus Nabi waktu menyuruh salat, Nabi benar-benar fokus untuk menyuruh salat. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits an Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, kana Abu Dzar yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Anas bahwasanya Abu Dzar pernah menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda. Di sini hadis sahabat meriwayatkan dari sahabat, ya. Anas meriwayatkan dari siapa? Abu Dzar. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Ya, bahwasanya dibukakanlah atap rumahku dan aku waktu itu masih di Mekah. Fanazala Jibril, ini proses Isra dan Mi'raj. Hadis tentang Isra Mi'raj banyak, ya. Di antaranya dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam rangkaian kisah Isra Mi'raj, ya. Karena ada sebagian riwayat yang lemah, ada sebagian riwayat yang tidak berurutan dengan baik, ya. Paling bagus yang mengumpulkan ini semua adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Intinya Nabi bercerita waktu masih di Mekah, karena Isra Mi'raj terjadi Nabi masih di Mekah dengan ijma' ulama, ya. Atap rumahku dibuka dan aku masih di Mekah. Fanazala Jibril, maka turunlah Jibril. Fafaraja sadri, kemudian Jibril pun membelah dadaku. Dan Rasulullah SAW dibelah dadanya 2 kali. Yang pertama tatkala Nabi masih di Taif, waktu di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Waktu Nabi sekitar usia 4 tahun, maka datang Jibril membelah dadanya, kemudian Nabi bersihkan dadanya, diambil bagian dari syaitan, kemudian dijahit kembali. Sampai Anas melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para ulama, itu hikmahnya adalah untuk menjaga Nabi agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk di masa kemudaannya sebelum dia menjadi seorang rasul. Maka Nabi dijaga oleh Allah. Makanya Nabi tidak cocok kalau ada hal yang buruk Nabi menjauh, karena bagian dari jantungnya yang sering digoda oleh syaitan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipotong oleh malaikat Jibril dalam suatu proses operasi yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dibelah kedua kalinya tatkala mau Isra Mi'raj. Nabi akan bertemu dengan Allah, akan mendengar langsung perkataan Rabbul Alamin, akan sampai pada tempat yang sangat tinggi. Yang kata sebagian ulama bahkan malaikat Jibril pun mundur, Nabi saja sendiri sampai pada tempat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibersihkan dadanya untuk bisa sampai untuk menyiapkan diri, ya, bisa sampai kepada tempat tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya 2 kali. Thumma ghasalahu bima'i Zamzam, kemudian dada Nabi dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zamzam. Thumma ja'a bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan, kemudian didatangkan sebuah tempayan terbuat dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Fa afraghahu fi sadri, kemudian hikmah dan iman tersebut dituangkan oleh malaikat Jibril ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atbaqahu, kemudian ditutup oleh malaikat Jibril. Itu proses semua Nabi lihat. Nabi dioperasi oleh malaikat Jibril dan Nabi melihat semua prosesnya. Makanya Nabi cerita kepada para sahabat. Dan ini semua ya mungkin, ya. Ustaz, masa Nabi tidak begini, Nabi tidak pingsan, tidak ya. Kalau pingsan namanya bukan mukjizat. Perlu digunting pingsan, ya, bukan mukjizat. Ini kan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang menakjubkan. Dan sekarang proses
operasi sangat mudah dan sangat canggih ya, teknologi yang canggih, bahkan seorang bisa dioperasi dengan cuma disuntik bius sebagian tubuhnya sehingga dia bisa melihat jalannya operasi ya. Waktu saya dioperasi juga saya cuma dioperasi sebagian. Saya lihat dokternya sedang operasi saya ya. Jadi semua itu mungkin, apalagi yang melakukannya adalah atas perintah Rabbul Alamin yang qadir ala kulli syai', yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tsumma akhadha bi yadi fa araja bi ila samai dunya. Maka kemudian malaikat Jibril pegang tanganku. Kemudian dia bawa aku pergi ke langit dunia, ya. Ke langit dunia. Langit dunia, langit yang kita lihat ini. Makanya Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi semua yang Anda lihat ini, yang bintang-bintang, ada rembulan, ada matahari, ya. Semuanya baru langit dunia. Baru langit apa? Dunia. Karena yang Allah hiasi langit apa? Langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, tatkala aku tiba di langit dunia, qala Jibril li khazinis sama', maka Jibril berkata kepada penjaga langit, "Iftah, bukakan pintu langit dunia." Qala man hadha? Malaikat bertanya, "Siapa ini?" Qala hadza Jibril, ini Jibril. Dan itu adab kalau orang tanya, "Siapa antum?" Sebut nama. Yang bilang, "Siapa antum?" "Saya." "Siapa?" "Ya saya lah." Masa enggak tahu? Emang ente artis? Qala hadza Jibril. Ya, ada larangan, ada orang ditanya, "Siapa kamu?" Ana, enggak boleh. Kalau ditanya sebut, "Saya fulan." Ya, jangan bikin orang penasaran ya. Karena sebagian orang ada yang bahagia tatkala melihat orang lain penasaran ya. Hadza Jibril, qala hal ma'aka ahadun? Apakah ada orang yang bersama engkau wahai Jibril? Qala na'am ma'iya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku Muhammad. Fa qala ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus menjadi seorang rasul? Qala na'am, dia sudah diutus. Falamma fataha, maka dibukakanlah pintu langit. Ini adalah bahwasanya setiap langit ada pintunya. Alauna sama'a dunya, tatkala dibuka kami pun melewati langit dunia. Fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun. Kami tatkala melewati dunia kami lihat ada seorang yang sedang duduk di samping kanannya ada sekelompok manusia, wa ala yasiri aswidatun, di sebelah kiri juga ada sekelompok manusia yang banyak ya. Para ulama khilaf tentang langit, apakah langit bersambung mutawasilah antara langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, artinya begitu lewat langit pertama langsung langit kedua, langit kedua langsung langit, ataukah antara langit pertama langit kedua ada jeda. Ya, ada jeda, ada ruang kosong baru kemudian langit kedua yang begitu tebal, kemudian ruang kosong lagi langit ketiga. Ada khilaf disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wallahu alam mana yang lebih benar ya. Tapi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati langit dunia, kemudian Nabi bertemu dengan seorang laki, di sampingnya ada banyak ruh, sebelah kanan dan sebelah kiri banyak ruh juga. Idza nadhara qibala yaminihi dhahik, kalau dia melihat ke sebelah kanan ruh-ruh yang banyak, maka dia pun tertawa. Wa idza nadhara qibala yasirihi baka, kalau dia melihat sebelah kiri maka dia pun menangis. Faqala marhaban, lelaki ini berkata, marhaban bin nabiy saleh, selamat datang nabi yang saleh, wal ibni saleh, selamat datang kepada anakku cucuku yang saleh. Qultu li Jibril, man hadza? Siapa ini ya Jibril? Bilang sama Nabi, selamat datang anakku yang saleh, cucuku yang saleh. Qala hadza Adam, itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa hadhil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi. Adapun yang ada sekelompok ruh sebelah kanan sebelah kiri adalah nyawa-nyawa anak keturunannya. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannah, yang sebelah kanan adalah penghuni surga. Wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nar, yang sebelah kirinya adalah penghuni neraka. Fa idza nadhara an yaminihi dhahik, kalau dia melihat sebelah kanannya maka dia pun tertawa. Bahagia melihat anak keturunannya ini penghuni surga. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka, jika dia melihat anak keturunan yang sebelah kiri ini masuk neraka maka dia pun menangis. Bagaimanapun Nabi Adam alaihissalam nenek moyang kita, dan dia sayang kepada anak keturunannya, tatkala didapati Allah mentakdirkan mereka ini masuk neraka maka dia pun apa? Menangis ya. Menangis. Bagaimana proses tersebut? Ini ilmu gaib. Apakah Allah menampakkan ruh-ruh tersebut? Apakah Allah menghadirkan? Ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam melihat kumpulan ya ruh-ruh sebelah kanan dan sebelah kiri. Hatta arajabi ila sama'i tsaniyah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bawa aku lagi menuju ke langit kedua. Faqala li khaziniha, tatkala sampai di langit kedua, maka Jibril berkata, "Iftah, bukalah." Faqala lahu khazinuha misla ma qala al-awwal fa fataha. Maka penjaga
langit kedua bertanya seperti penjaga langit pertama. Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Maka dibukalah pintu langit kedua. Qala Anas radhiyallahu anhu berkata, "Fadzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullahi alaihim." Bahwanya Nabi mendapati di langit-langit, yaitu langit seterusnya, tidak dirinci dalam hadis ini, tapi datang dalam riwayat yang lain. Langit sekian ketemu siapa, langit sekian ketemu siapa, langit sekian ketemu siapa. Intinya Nabi bertemu dengan Adam alaihissalam, Nabi bertemu dengan Idris alaihissalam, Nabi bertemu dengan Musa alaihissalam, Nabi bertemu dengan Isa alaihissalam, Nabi bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam riwayat yang bertemu dengan Harun, dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Walam yathbut kaifa manaziluhum, dan tidak disebutkan bagaimana tempat-tempat mereka yang mana saja, langit keberapa saja. Ghairu annahu dzakara annahu wajada Adam fis sama'id dunya wa Ibrahim fis sama'is sadisah. Hanya saja dalam riwayat ini disebutkan Nabi mendapati di langit dunia Nabi Adam alaihissalam, di langit ke-6 Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat yang lain langit ke-7. Ini ada khilaf masalah ini. Ya, tapi bisa jadi sang rawi ada lupa ya, tapi yang benar Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Qala Anas berkata, "Falamma marra Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris." Tatkala Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melewati Idris alaihissalam, Idris alaihissalam berkata, "Marhaban bin Nabi saleh." Selamat datang kepada Nabi yang saleh. Wal akhis saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Fakultu man hadha? Siapa ini? Jibril, kata Jibril, hadha Idris. Ini adalah Idris. Thumma marartu bi Musa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku melewati Nabi Musa. Faqala marhaban bin Nabi saleh, selamat datang kepada Nabi yang saleh, wal akhis saleh, dan saudara yang saleh. Qultu man hadha? Siapa ini wahai Jibril? Qala hadha Musa, ini Musa. Thumma marartu bi Isa, kemudian aku melewati Nabi Isa. Faqala marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh, selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Qultu man hadha? Siapa ini? Rupanya Nabi tidak mengenal wajah-wajah mereka. Siapa ini wahai Jibril? Qala hadza Isa, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tsumma marartu bi Ibrahim, kemudian aku melewati Ibrahim alaihissalam. Faqala marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh. Selamat datang kepada anakku yang saleh dan Nabi yang saleh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Aku berkata, "Man hadza? Ini siapa wahai Jibril?" Qala hadza Ibrahim. Ini adalah Ibrahim alaihissalam. Qala Ibnu Syihab, berkata Az-Zuhri, Ibnu Syihab, fa akhbarani Ibnu Hazm anna Ibnu Abbas wa Aba Habbah al-Ansariyya kana yaqulan. Bahwasanya Ibnu Abbas dan Abu Habbah al-Ansari mereka berdua berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Tsumma urija bi hatta dhahartu li mustawan asma'u fi sarif al-aqlam." Kemudian malaikat Jibril mengangkat membawaku lagi sampai aku tiba di suatu tempat yang di mana aku mendengar goresan pena. Goresan apa? Pena. Yang mencatat tentang takdir ya. Wallahu alam bisawab ya. Pena yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan pena Lauhil Mahfuz. Karena pena Lauhil Mahfuz sudah selesai. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf." Pena-pena sudah diangkat dan Lauhil Mahfuz sudah kering, itu sudah selesai pencatatannya. Ya. Adapun pena-pena yang Nabi dengar goresan tulisannya, kata para ulama bisa jadi pena yang dipegang oleh malaikat, bisa jadi ya pena yang lain yang mengambil data dari Lauhil Mahfuz kemudian mencatat untuk diberitahukan kepada para malaikat. Adapun yang di Lauhil Mahfuz catatannya sudah selesai. Qala Ibnu Hazm wa Anas bin Malik. Berkata Ibnu Hazm dan Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa faradallahu ala ummati 50 salatan." Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Kemudian Allah mewajibkan Nabi atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 salat sehari semalam, 50 waktu. Faraja'tu bidzalika, dan Nabi terima saja ya, 50 waktu. Bayangkan 50 waktu sehari semalam. Nabi terima. Faraja'tu bidzalika, aku pun balik hatta marartu ala Musa, sampai aku melewati Musa. Faqala ma faradallahu laka ala ummatik. Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu wahai Musa? Qultu farada 50 salatan. Allah mewajibkan kepada umatku 50 waktu sehari semalam. Qala, Nabi Musa berkata, farji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu.
fa inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu tidak bakalan mampu. Faraja'ani, maka Nabi Musa ya diskusi dengan aku ya, menyuruh aku untuk kembali ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa wada'a syatraha, maka Allah pun menggugurkan setengah, yaitu 50 jadi 25. Sebagian riwayat mengatakan, sebagian ulama memahami maksudnya 55. Setiap Nabi balik 50 jadi 45. Balik lagi 45 jadi berapa? 40. Balik lagi 35. Balik lagi 30. Balik lagi 25. Balik lagi sampai tinggal 5. Ada yang mengatakan balik tinggal 25. Balik lagi kurang setengah jadi tinggal 13 misalnya. Seperti itu. Ya, ini tidak ada bilangan yang jelas. Intinya Nabi balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faraja'tu ila Musa, aku kembali kepada Musa. Nabi turun ketemu Nabi Musa. Qultu wada'a syatraha, aku berkata Allah sudah gugurkan setengahnya. Faqala raji' rabbak, kembalilah lagi kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiq, umatmu tidak mampu 25 kali sehari semalam. Faraja'tu, aku balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta keringanan kepada Allah. Fa wada'a syatraha, Allah turunkan lagi, kurangi setengahnya. Ya mungkin 13, tinggal 12. Faraja'tu ilaihi, aku lewat lagi Nabi Musa. Nabi Musa berkata, irji' ila rabbik, balik lagi. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu tidak mampu untuk salat 12 kali atau 13 kali sehari semalam. Faraja'tuhu, aku kembali kepada Allah, aku minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terakhir kata Allah, hiya khams, 5 waktu saja sehari semalam. Wa hiya khamsun, dan pahalanya 50 waktu. La yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan berubah keputusanku di sisiku. Faraja'tu ila Musa, aku turun lagi ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, raji' rabbak, kembali lagi. Sungguhnya kami Bani Israel, dalam riwayat kami Bani Israel sudah mencoba dan kami tidak mampu. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan Bani Israel juga mereka diwajibkan untuk salat namun kurang dari 5 waktu sehari semalam. Maka Nabi Musa karena sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa tidak ingin umat Muhammad tidak mampu menjalankan tugas tersebut 5 waktu. Dia merasa masih berat. Ya, maka Nabi Musa berkata, kembali lagi kepada Rabbmu, minta kekurangan, jangan 5. Ya. Fakultu istahyaitu min Rabbi, kata Nabi, aku malu ketemu dengan Rabbku lagi, minta kekurangan. Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Musa. Kalau tidak ketemu kita yang repot ya. 50 waktu sehari semalam, siapa yang kuat ya akhi? 5 waktu saja setengah-setengah mati jalan sambil miring-miring menuju masjid. Apalagi salat subuh. Apalagi 50 waktu sehari semalam ya. Gimana mau kerja, gimana mau ini, berat ya. Tapi ini semua ada hikmahnya. Ini dalil bahwasanya Allah sangat mencintai ibadah salat. Seandainya manusia mampu, Allah akan wajibkan 50 waktu sehari semalam. Saking cintanya Allah kepada ibadah ini. Tetapi alhamdulillah yang wajib cuma 5. Wajib cuma 5, dan ini suatu yang sangat logis. Kita sendiri butuh dengan salat tersebut. Subuh kita bangun, yang pertama kita ingat Tuhan kita. Berjalan waktu mungkin sekitar 12 jam, duhur lama kita enggak ingat Allah, perlu kita ingat Allah lagi, salat zuhur lagi. Karena hati ini kalau tidak diperbaiki maka akan semakin usang iman kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sungguhnya iman dalam hati kalian menjadi usang. Ya, apalagi ribut, ngobrol sama macam-macam, bicara dunia, kemudian melihat yang macam-macam medsos, kemudian berita ini, berita fitnah sana, fitnah sini. Kita butuh lagi untuk ingat Allah, salat zuhur. Setelah salat zuhur, makan siang, tidur, bangun, perlu ingat lagi waktu asar. Asar dengan banyak kegiatan, ketemu istri, ngobrol sana sini. Maghrib perlu ingat lagi, isya perlu ingat lagi. Maka 5 waktu adalah waktu yang pas agar seorang selalu mengingat Rabbnya. Ya, agar seorang selalu mengingat Rabbnya dengan hikmah yang Allah kehendaki. Kata Rasulullah SAW, istahyaitu min Rabbi. Aku malu ketemu dengan Rabbku. Kalau Nabi naik lagi mungkin jadi sekali sehari. Karena kurangnya 55 ya. Qadarullah ya. Ini Allah yang takdirkan itu yang terbaik. Faman talaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Ya. Kemudian aku dibawa lagi oleh Jibril sampai pada Sidratul Muntaha, ya. Wa ghasyiyah alwanun la adri ma hiya. Sidratul Muntaha adalah tempat yang sangat indah. Kemudian kata Nabi, ditutupi dengan warna-warna yang indah dan aku tidak tahu apa itu warna-warna tersebut. Tsumma udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha habailul lu'lu'. Tiba-tiba aku melihat ada habail lu'lu'. Habail lu'lu' ini
Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari ya. Qadarullah bukunya saya tidak bawa ya. Intinya ada dua pendapat ya, di antaranya maksudnya ada tali-tali yang berisi dengan mutiara-mutiara ya. Ada yang mengatakan maksudnya kubah yang isinya penuh dengan mutiara-mutiara. Intinya menggambarkan tentang keindahan surga. Wa idza turabuha al-misk. Tiba-tiba aku dapati ya tanahnya terbuat dari apa? Dari misik. Dari misik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah awal dari diwajibkannya salat 5 waktu sehari semalam bagi umat Islam ya. Dan pada hadis ini menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi tatkala mau bertemu dengan Allah, Nabi naik ke mana? Ke atas langit ya. Sehingga saking dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai para sahabat khilaf. Apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Khilaf di kalangan para sahabat. Sampai ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Saking para sahabat ngerti bahwasanya Nabi ketemu siapa? Ketemu Allah. Kemudian ada dai sebagian sekarang mengatakan, enggak ada Allah di atas ya. Terus ngapain ke atas kalau enggak ada Allah di atas? Kenapa sampai para sahabat memahami, apakah Anda bertemu dengan Allah? Ya berarti kan bertemu. Berarti Allah di atas ya. Kalau Nabi tidak ketemu Allah di atas, ngapain ada pertanyaan, apakah Anda bertemu dengan Rabbmu? Nabi akan mengatakan, ente ngawur nanya-nanya gitu. Siapa yang bilang Allah di atas? Tapi Nabi mengatakan, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangiku. Bagaimana aku bisa melihatnya? Berarti benar-benar Nabi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah taala ya. Beliau berkata, sebagian ulama berpendapat, kenapa? Apa hikmahnya Nabi bertemu dengan Musa alaihissalam? Turun ketemu Musa. Sebagian ulama berpendapat, saya bacakan ya. Abda ba'du syuyukh, ini perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 463. Beliau berkata, wa abda ba'du syuyukhi hikmatan li ikhtiyari Musa takrirat tardadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama, sebagian syekh menampakkan sebagian hikmah kenapa Musa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi bolak-balik, kenapa tidak ketemu Ibrahim, kenapa tidak ketemu nabi-nabi yang lain? Kok Musa yang dipilih? Kenapa? Faqal, dia berkata sebabnya kenapa? Lamma kana Musa qad sa'ala ru'ya famuni'a. Tatkala Nabi Musa pernah minta ingin melihat Allah. Dalam Al-Qur'an kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya, karena Nabi Musa sudah bicara dengan Allah, Nabi Musa rindu. Dia sudah berbicara dengan Allah, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, maka dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilarang, tidak bisa. Lantarani, kau tidak bakalan mampu melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Famuni'a, maka Nabi Musa dilarang, tidak bisa. Wa arafa anna hasalat li Muhammad, dan akhirnya Nabi Musa tahu Muhammad ternyata melihat Allah pada waktu Isra Mi'raj. Sallallahu alaihi wasallam. Qasada bi takriri ruju'ihi takrir ru'yatihi. Sehingga Nabi dibolak-balik ketemu Nabi Musa agar Musa tahu bahwasanya Nabi bolak-balik melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qultu, kata Ibnu Hajar, wa yahtaju ila thubuti tajaddudi ru'ya fi kulli marrah. Perlu dalil tersendiri untuk menunjukkan bahwasanya setiap Nabi bolak-balik Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ini, kenapa? Karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan Nabi melihat siapa? Allah. Dan seakan-akan Ibnu Hajar waktu mengomentari, seakan-akan Ibnu Hajar menerima Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengatakan Nabi melihat berulang-ulang butuh dalil tersendiri. Yang benar Nabi tidak melihat Allah. Nabi tidak melihat Allah. Tetapi intinya maksud saya, ini tersebut dalam Fathul Bari, Nabi melihat Allah berarti Nabi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Allah di atas ngapain? Terus ngelihat siapa? Karena ada yang mengatakan cuma anu aja, suaranya saja, tidak ada yang dilihat. Terus ngapain bilang melihat suara? Apakah ada bahasa saya telah melihat suaranya? Itu bahasa apa seperti itu? Melihat ya sesuatu yang bisa dilihat. Kalau suara namanya didengar, paham? Suara didengar. Ya, maksud saya ini dalil bahwasanya Allah ada di atas. Makanya barang siapa yang menolak Allah di atas, melazimkan dia telah menolak mukjizat Isra Mi'raj.
mukjizat yang menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi spesial sampai langsung ketemu Allah, sampai para sahabat khilaf Nabi lihat Allah atau tidak, menunjukkan Allah di atas. Paham ini jelas? Dalilnya sangat jelas. Wallahu taala alam bisawab. Azan dulu baru kita lanjutkan. Taib, insyaallah kita lanjutkan. Sekarang tanggal berapa? 5 ya? 5 tambah. Saya umrah insyaallah, mudah-mudahan dimudahkan. Insyaallah Selasa depan libur. Selasa depan tanggal berapa? 5 tambah 7, 12. 12 tambah 7 lagi? 19. Berarti sudah pulang, insyaallah sudah pulang. Berarti minggu depan libur, minggu depannya lagi insyaallah baru ada. Ini banyak pertanyaan tentang fikih salat ya. Sabar ya, ikut pengajian dulu nanti. Mudah-mudahan jawabannya di tengah jalan nanti ada. Ini ada pertanyaan katanya urgent ya. Harus dijawab kayaknya. Apakah ketika imam memimpin salat tapi dia salatnya duduk karena sakit, apakah makmum harus berdiri atau duduk? Wallahu a'lam bishawab. Kalau imamnya di awal dia berdiri, kita berdiri, kemudian di tengah-tengah dia tidak tahan dan dia akhirnya duduk, maka kita duduk. Tapi kalau imamnya sejak awal duduk, kita berdiri, enggak ada masalah. Kalau dia sejak awal sudah salatnya duduk, kita berdiri. Tapi kalau dia di awal dia berdiri, kemudian tengah-tengah salat dia tidak kuat, dia duduk, maka kita ikut duduk. Kami ingin bertanya bagaimana pengertian kaidah hukum niat ketika akan melakukan suatu ibadah, ketika mau salat, puasa dan yang lainnya. Ada yang bilang harus dilafalkan untuk kuatkan niat. Ini masalah yang dibahas oleh para ulama tentang bagaimana hukum melafalkan niat. Maka secara umum ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan di mustahab, yaitu dianjurkan. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah, terutama ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Mereka berkata melafalkan niat dianjurkan untuk mengkokohkan niat dalam hati, ya. Mengkokohkan niat dalam hati. Tetapi tidak perlu dikeras-keraskan karena itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengucap misalnya usolli, tidak usah keras-keras. Usolli fardhu zuhri. Karena tujuan antum bukan untuk kasih tahu tetangga. Tetangga juga sudah tahu ini sama-sama salat zuhur kita. Enggak usah dikasih tahu. Tetapi maksudnya untuk mengokohkan isi hati, maka kita melafalkan dengan sir salli fardhu dhuhri untuk menguatkan isi hati kita. Ini pendapat banyak ulama Syafi'iyah. Yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah dan dinukil oleh dari sebagian ulama. Insyaallah saya bahas di dalam buku saya Bekal Salat. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, baik ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun mutaakhirin. Bid'ah kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sama sekali. Terlalu banyak hadis tentang salat, ribuan hadis tentang salat. Tidak satu pun Nabi SAW mau salat mengucapkan usalli. Dalam salat apapun tidak ada. Salat fardu, salat jama', salat safar, salat sunnah. Kalau Nabi pernah mengucapkan sekali saja di antara ribuan salatnya, pasti ada yang menukilkan. Lebih daripada itu para sahabat yang mencontohi sunnah Nabi SAW dan mereka bermacam-macam modelnya. Ada sahabat yang maksudnya dekat dengan Nabi SAW, ada sahabat yang merupakan Arab Badui yang tidak tinggal di kota, ya. Maka semua tidak ada di antara mereka yang tatkala mau salat mengucapkan apa? Usolli. Tidak ada. Seandainya kalau kita mengatakan kita kan tidak seperti sahabat, maka kita butuh menguatkan niat. Kita bilang di zaman Nabi juga ada Arab Badui yang baru masuk Islam. Arab Badui juga yang baru masuk, yang mungkin secara pendidikan mereka tidak seperti orang-orang sekarang secara pendidikan karena mereka tinggal di Badui, kemudian bekerja mengurus ternak atau mengurus kebun, ya. Mereka juga tidak diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan apa? Usolli, ya. Oleh karenanya tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangan hadis yang dhaif, hadis palsu saja tidak ada. Dari sini sebenarnya mengatakan bahwasanya mengucapkan usolli adalah hukumnya bid'ah, ya. Hukumnya bid'ah. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak sampai berderajat bid'ah karena ini masalah khilafiyah, cuma tidak disyariatkan. Inilah kira-kira 3 pendapat berkaitan dengan masalah melafalkan niat, dan saya lihat ini permasalahan yang
khilaf memang disebutnya dalam buku-buku fikih, sehingga kita berusaha memilih yang paling benar tanpa harus kita mencela yang lainnya, tanpa harus mencela atau menghina yang lainnya. Cuma kita jelaskan bahwa yang lebih benar, tidak perlu melafalkan niat, karena kata Nabi SAW, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salat adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi salatnya tidak melafalkan niat, maka kita juga tidak melafalkan niat, ya. Ustaz, kalau seorang terbujur sakit tidak kuat untuk berdiri, salatnya boleh tiduran? Iya, boleh tiduran. Nah, itu kiblatnya bagaimana ya Ustaz? Tergantung, kalau dia bisa mengarahkan wajahnya ke arah Ka'bah, maka dia tidur. Misalnya Ka'bah di depan sana, maka dia tidur begini sehingga wajahnya ke arah Ka'bah. Ya. Kalau dia ternyata itu di lambung kanan, kalau dia ternyata dia tidak bisa berbaring di lambung kanan, boleh dia berbaring di lambung apa? Kiri. Dan wajahnya tetap juga menghadap apa? Ka'bah dengan miring begini. Kalau dia tidak mampu lambung kanan, lambung kiri, maka dia boleh berbujur kakinya ke arah Ka'bah dan dia menghadap ke Ka'bah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja ya kajian kita. Ini mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab ya. Dan tanya sama ustaz yang lain. Insyaallah 2 minggu lagi dimudahkan ya Allah kita melanjutkan pengajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.